Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Riva Nesta. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga kita masih bisa untuk bertemu dan belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku ISPS Matematika untuk SD kelas 4 ya. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di latihan ulangan bab 2 ya, latihan ulangan bab 2 paket 1. Jadi yang ketinggalan pembahasan soal sebelumnya bisa dicek di playlist ya. Sudah kami buatkan playlistnya untuk pembahasan ISPS Matematika, baik itu untuk kelas 4, kelas 5 maupun kelas 6 ya. Oke, langsung saja kita menuju ke soal yang akan kita bahas kali ini ya. Di sini ada bagian A, B dan juga C untuk latihan ulangan bab 2 ya. Untuk yang bagian A dan juga bagian B sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi kali ini akan kita bahas untuk yang bagian C ya, latihan ulangan bab 2 paket 1 yang bagian C. Oke, langsung saja kita ke nomor 1. Taksirlah hasil operasi hitung berikut ke ratusan terdekat. Ya, ini ada 278 ditambah 342. Kemudian yang B ada 1693 dikurangi 251. Yang C ada 102 kalikan 299, dan yang D ada 2834 dibagi 184. Oke, yang perlu kita ingat untuk penaksiran ada baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian ataupun pembagian ya, kita harus membulatkan terlebih dahulu. Nah, dan aturan pembulatannya karena kita ini akan menaksir ke ratusan terdekat, maka yang kita lihat adalah puluhannya. Di sini misalnya ya 278. Nah, karena bulatkan ke ratusan terdekat, jadi 200 ini yang kita bulatkan. Apakah dia tetap 200 atau 300 itu tergantung dari puluhannya. Nah, karena puluhannya ini adalah 7 itu berarti dia masuknya adalah 5 ke atas ya, yaitu 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 7 termasuk di situ, berarti bilangan yang kita bulatkan di sini akan tambah 1. Jadi kalau 5 ke atas itu tambah 1 jadinya 300, tapi kalau di bawah 5 misalnya 4, 3, 2, 1, nah itu di sini tetap jadi 200 ya, karena 7 berarti ini jadinya 300. Kemudian yang ini 342. Ini puluhannya adalah 4, maka di bawah 5. Jadi di sini yang kita bulatkan adalah tetap ya, tetap 3 jadinya 300. Oke, langsung kita simak penjelasan untuk soal nomor 1 sebagai berikut. Oke ya, di sini untuk yang A seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi 278, maka kita bulatkan jadi 300 ya, karena di sini puluhannya adalah 7. Kemudian untuk yang 342 pembulatannya jadi 300 karena di sini puluhannya adalah 4, maka jadinya 300 ditambah 300 sama dengan 600. Lanjut ke bagian B. Nah, yang bagian B ini ada 1693 dikurangi 251. Nah, di sini kita bulatkan tetap ya ke ratusan terdekat, maka yang kita lihat adalah puluhannya. Di sini 9, maka kalau 9 itu maksudnya 5 ke atas, jadi 6-nya tambah 1 jadinya 700. Ini jadinya 1700. Nah, kalau ini 251. Lah 5 itu berarti kan masuknya 5 ke atas jelas, maka yang kita bulatkan ini tambah 1 jadi 300 ya. Jadi untuk yang B 1700 dikurangi 300 hasilnya adalah 1400 ya. Kemudian lanjut yang bagian C, ada 102 dikalikan dengan 299. Nah, ini kita lihat ya, untuk yang 102 berarti
puluhannya adalah 0. Nah, 0 jelas di bawah 5 berarti tetap 100 ya. Kemudian ini 299. Nah, ini puluhannya adalah 9. 9 itu berarti 5 ke atas. Kalau 5 ke atas berarti kita bulatkannya tambah 1 jadinya 300 ya. 100 dikalikan 300. 1 kali 3 tinggal kita tempelkan, nolnya ada 4 ya. Jadinya 30.000. Lanjut ke bagian D, ada 2834 dibagi 184. Nah, ini kita lihat yang di sini puluhannya adalah 3. Nah, kalau 3 berarti di sini 8-nya tetap ya, jadi 2800 dibagi dengan 184. Lah ini 8 ya. Puluhannya 8, maka di sini yang kita bulatkan tambah 1 jadinya 200 ya. 2800 dibagi 200 hasilnya adalah 14 ya. Caranya ini bisa kita coret, nolnya 2. Ini kita coret juga 2, berarti 28 dibagi 2 hasilnya adalah 14 ya. Itu untuk penjelasan soal nomor 1. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Koperasi sekolah memiliki persediaan 15 pak pulpen dan 15 pak buku tulis. Setiap pak berisi 12 pulpen dan 10 buku tulis. Berapa jumlah pulpen dan buku tulis yang dimiliki koperasi sekolah tersebut seluruhnya ya, berapa jumlah pulpen dan buku tulis yang dimiliki koperasi sekolah tersebut seluruhnya. Jadi ada 15 pak pulpen dan 15 pak buku tulis ya, dimana setiap paknya itu untuk pulpennya isinya 12 dan buku tulisnya isinya adalah 10. Ditanyakan berapa jumlah keseluruhan pulpen dan buku tulis. Oke, langsung saja kita simak penjelasan untuk soal nomor 2 sebagai berikut. Oke, jadi diketahui koperasi sekolah memiliki 15 pak pulpen dan 15 pak buku tulis. Tiap pak berisi 12 pulpen dan 10 buku tulis. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah pulpen dan buku tulis yang dimiliki koperasi sekolah tersebut. Oke, langsung saja kita jawab ya. Jumlah pulpen dan buku tulis berarti ini adalah 15 kali 12. Jadi 15 ini jumlah pak pulpennya dikalikan setiap pak isinya 12, maka 15 kali 12 ditambah. Untuk buku tulisnya sama, ada 15 pak, dimana setiap pak isinya 10, maka 15 kali 10. Oke, kemudian kita kalikan terlebih dahulu. 15 kali 12 hasilnya adalah 180. 15 kali 10 sama dengan 150. Kita tambahkan 180 tambah 150 hasilnya adalah 330 ya. Jadi jumlah pulpen dan buku tulis seluruhnya adalah 330. Lanjut kita ke soal nomor 3. Di sebuah lahan parkir terdapat 145 mobil dan 285 motor. Tarif parkir mobil dan motor di lahan tersebut berturut-turut adalah Rp8.000 dan Rp3.000. Tentukan pendapatan yang diterima lahan parkir tersebut ya. Jadi ada sejumlah mobil dan motor di mana tentu harga parkirnya berbeda ya. Untuk mobil harganya 8.000 dan motor 3.000. Nah, di mana jumlah mobil itu ada 145 dan jumlah motor ada 285. Ditanyakan berapa pendapatan yang diterima oleh lahan parkir untuk mobil dan motor tersebut ya. Oke, langsung saja kita simak penjelasan untuk soal nomor 3 sebagai berikut. Oke, jadi diketahui lahan parkir terdapat 145 mobil dan 285 motor ya. Tarif parkir mobil itu 8.000 dan motor 3.000. Ditanyakan berapa pendapatan yang diterima dari lahan parkir tersebut. Oke, jadi pendapatan yang diterima itu adalah 145 kali 8.000. Ini adalah jumlah mobil dikalikan dengan harga parkirnya ditambah dengan jumlah motor kalikan harga parkirnya, itu 285 kali 3.000. Nah, ini kita kalikan hasilnya adalah 1.160.000 ditambah dengan untuk motornya 855.000 ya. Ini berarti total parkir motor dan mobil. Nah, setelah kita tahu berarti kita jumlahkan ya. Untuk yang mobil ini 1.160.000 ditambah dengan motornya 855.000 hasilnya adalah 2.015.000. Jadi
Pendapatan yang diterima dari lahan parkir adalah 2.015.000. Kita lanjut ke soal nomor 4. Ibu membeli 3 kg telur. Harga telur Rp23.725 per kilogram. Ibu membeli 3 liter beras. Harga berasnya adalah Rp9.125 per liternya. Berapa kira-kira uang yang harus dibayar ibu? Langsung saja kita simak penjelasan untuk soal nomor 4 sebagai berikut. Oke, jadi diketahui ibu membeli 3 kg telur dengan harga Rp23.725 ya per kilonya. Kemudian ibu juga membeli 3 liter beras dengan harga Rp9.125 per liternya. Ditanyakan berapa kira-kira uang yang harus dibayar ibu. Oke ya, jadi untuk belanja sendiri itu ya, karena ada kata kira-kira berarti kita diminta untuk menaksir. Nah, sedangkan kalau kita belanja supaya uangnya nanti tidak kurang, maka penakhirannya harus kita taksir ke atas atau kita bulatkan ke atas ya. Ini untuk menghindari kekurangan uang tersebut. Nah, jadi harga telur yang Rp23.725 maka kita bulatkan ke atas jadinya 24.000 ya. Jadi kita bulatkan ke ribuan tetapi ke atas. Demikian juga harga beras ya, 9.125. Ini kalau pembulatan ke ribuan harusnya jadinya 9.000 karena ini ratusnya 100, tapi karena untuk belanja sendiri itu ada pengecualian ya, harus dibulatkan naik ke atas sehingga jadinya 10.000 ya. Oke, maka kira-kira uang yang harus dibayar ibu adalah 3 kalikan 24.000, ini untuk harga telur ya. Kemudian ditambah dengan 3 kali 10.000 itu untuk harga berasnya ya. Maka kita kalikan di sini 3 kali 24.000 itu 72.000 ditambah dengan 3 kali 10.000 30.000 ya. Kita tambahkan 72.000 tambah 30.000 sama dengan 102.000 ya. Jadi kira-kira uang yang harus dibayar ibu adalah Rp102.000. Lanjut kita ke soal terakhir ya, berarti untuk latihan ulangan bab 2 yang paket 1. Ini soal yang terakhir. Ini bagian C. Sebuah lahan berbentuk persegi dijual dengan harga Rp750.000 per meter persegi. Jika pemilik lahan memperoleh Rp300 juta dari penjualan tersebut, berapa meter panjang sisi lahan yang dijual tersebut? Oke, langsung saja kita simak penjelasan untuk soal nomor 5 sebagai berikut. Oke, jadi diketahui lahan dengan bentuk persegi harganya adalah Rp750.000 per meter persegi. Pemilik lahan itu memperoleh 300 juta dari penjualan lahan tersebut. Ditanyakan berapa meter panjang sisi lahan yang dijual. Oke, langsung saja ya. Kita tentukan dulu ya luas tanah. Cara menentukan luas tanah gimana? Dengan cara mencari dari harga jual total ya, tadi 300 juta dibagi dengan harga tiap meter perseginya, berarti sama dengan 300 juta dibagi dengan 750.000. Ini bisa kita coret nolnya ya, 4. Ini kita coret juga 4 ya, jadinya adalah 30.000 dibagi 75. Hasilnya adalah 400 meter persegi. Jadi luas tanahnya adalah 400 meter persegi lah. Karena tadi tanahnya berbentuk persegi ya, maka untuk mencari panjang sisi adalah akar dari luas ya, akar kuadrat dari luasnya tadi, akar dari 400 berarti 400 itu berarti 20 ya, 20 kali 20 400 ya. Jadi panjang sisi lahan yang dijual adalah 200 meter. Jadi panjang sisi dari lahan yang dijual tersebut adalah 20 meter. Karena yang ditanyakan tadi adalah berapa meter panjang sisi lahan yang dijual, maka jawabannya adalah 20 meter. Demikian tadi penjelasan untuk soal latihan ulangan bab 2 paket 1 yang bagian C ya. Nah, jadi untuk yang bagian A, B, dan C sudah kita bahas. Nanti akan kita lanjutkan
latihan ulangan bab 2 yang paket 2 ya. Jadi tetap nantikan terus kelanjutan dari pembahasan soal ISPS Matematika kelas 4. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan ataupun saran bisa dituliskan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.